Dalam kematiannya dia berkata, "Ya Rabb, mana pertolongan yang engkau janjikan kepada orang-orang yang soleh? Mana pertolongan yang sudah engkau janjikan ya Allah?" Apa kata Allah? "Engkau terlalu sombong," kata Allah. "Anta minal mutakabbir." Engkau termasuk orang yang sombong dengan ibadahmu. Engkau termasuk orang yang sombong dengan ilmumu. Sudah 3 utusan yang aku berikan kepadamu untuk memberikan pertolongan kepadamu. Mana utusan itu ya Rabb? Mana pertolongan itu ya Allah? Kata ahli ibadah ini. Apa kata Allah? "Tidakkah 3 orang saudaramu, tetanggamu, 3 orang ahli ibadah yang mengajak kepadamu untuk naik ke kapalnya Nuh alaihi salam, namun engkau menolak? Itulah pertolongan yang aku berikan kepadamu," kata Allah. Jadi min ahlil ibadah ini rugi gara-gara apa? Terjebak dengan ibadahnya. Semantak-mantak melin dengan niki agar Allah langsung yang berikan kepadanya. Jadi pertolongan Allah, Bapak Ibu, bisa jadi melalui perantaraan orang lain, bisa jadi melalui bantuan orang, bisa jadi langsung pula dari Allah Subhanahu. Nah, artinya jangan sombong meskipun kita yakin dengan Allah, tapi dengan keakuan itu hilangin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa usalli wa usallim ala safwatil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammad Abil Qasimil Amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin mukarramin, para muhibbin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini atas anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kembali kita bisa hadir dalam bingkai iman dan Islam di dalam rangka kita memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah melalui majelis ilmu yang mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
salam Ya Habibi salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri sallallahu ala alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita baca Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati kita dengan cahaya ilmu dan ma'rifah. Allah bimbing jiwa kita menuju jiwa yang mutmainnah, dan Allah berikan kesempatan untuk kita masuk ke dalam syurga melalui bimbingan dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fatihah kedua kita hadiahkan untuk pengarang kitab Tajul Arus. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji pada ilmu-ilmu yang ada pada kitab ini, Allah titipkan kepada kita semua bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi jami'i masyayikhina fid daraini amin. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita membahas isi daripada kitab Tajul Arus, yaitu karya daripada Al-Imam Ahmad Ibnu Atha'illah As-Sakandari, pengarang daripada kitab Al-Hikam. Jadi karena permintaan dari panitia, jadi satu pertemuan kita ngaji Tambihul Ghafilin, satu pertemuan kita ngaji Tajul Arus. Jadi dalam satu bulan itu kita ngaji dua kitab yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita. Kitab Tajul Arus niki berisi tentang ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu perpaduan antara ilmu syariah dan ilmu hakikah. Jadi mudah-mudahan dari pengarang kitab ini keberkahan-keberkahan dari ilmu dan kebersihan hati beliau pun Allah titipkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan alam semesta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan dari kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, begitupun kepada keluarganya,
wa sahbihi ajma'in, dan sahabat-sahabatnya secara keseluruhan. Hadza kitabun, inilah kitab yang bernama Tajul Arus Al-Hawi li Tahzibin Nufus. Tajul Arus artinya mahkota pengantin. Kenapa dikatakan mahkota pengantin? Karena orang-orang yang belajar mendekatkan dirinya kepada Allah adalah orang yang belajar untuk mensucikan diri. Orang yang belajar mensucikan dirinya disebut sebagai pengantin oleh Allah, karena Allah menghargai mereka, Allah menghormati mereka. Sehingga isi daripada kitab ini disebut Tajul Arus, mahkota pengantin yang belajar mendekatkan dirinya kepada Allah, Al-Hawi li Tahzibin Nufus, yaitu dengan cara mendidik nafsunya. Jadi dalam kitab ini kita belajar mendidik nafsu kita. Kita belajar bagaimana untuk mendidik hati kita menjadi hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hati yang tidak pernah lepas rasa cintanya kepada Allah. Ta'lifus Syekh Al-Imam, kitab ini dikarang oleh Syekhul Imam Al-Jami' Baina Ilma Syariah wal Haqiqah. Jadi pengarang kitab ini adalah mendapatkan gelar Al-Imam, yang mampu menggabungkan antara dua ilmu, mana ilmu syariat dan ilmu hakikat. Inilah keahlian daripada pengarang kitab niki. Siapa? Nama aslinya adalah Tajuddin Abul Abbas Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau bernama Imam Tajuddin Abul Abbas Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. As-Sakandariyah niki adalah nama daerah di kota Mesir. Jadi beliau berasal dari Mesir. Wa askanahu jubuhati jannatihi. Mudah-mudahan Allah menempatkan beliau dan kita semua nanti di dalam syurganya. Amin. Wa afadha alaina wa alal muslimina min barakatihi, dan semoga Allah memberikan kepada kita dan semua kaum muslimin dari barokah-barokah ilmunya. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa sahabatihi, amin. Dan salawat salam kepada Allah, oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad dan kepada sahabat-sahabatnya, amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang pertama, at-taubati ilallah, adalah pembahasan tentang taubat kepada Allah. Ayyuhal abdu, wahai seorang hamba, kata Allah, utlubut taubah minallah fi kulli waktin, maka tuntutlah olehmu taubat kepada Allah dalam setiap waktu dan keadaanmu. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk bertaubat. Jangan pernah berhenti bertaubat kepada Allah. Kenapa kita mesti bertaubat kepada Allah? Karena kita tidak berani menjamin diri kita untuk bersih dari dosa. Tidak ada kita dalam satu hari yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Makanya Allah perintahkan kepada kita, ketika kita ingin keredaan Allah, ketika kita ingin menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah, maka pintu pertama yang harus kita buka adalah taubat. Maka begitupun orang-orang yang ingin datang menuju Allah, maka tahapannya apa? Pertama mu'atabah, taubat dulu.
Barulah yang kedua, mujahadah, latihan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, muraqabah, berusaha bagaimana untuk kita mencari status kita di hadapan Allah. Setelah muraqabah, barulah Allah akan berikan namanya musyahadah. Apa musyahadah niki? Adalah Allah sudah membuka keterikatan antara batin kita dengan Allah. Sudah tidak ada keterikatan lagi dengan dunia, sudah tidak ada lagi keterikatan kita dengan syahwat dan hawa nafsu, namun kita ini mutlak terikat hanya dengan Allah. Itulah musyahadah. Dia sudah mampu menikmati ibadahnya kepada Allah. Dia sudah mampu merasakan nikmat zikirnya kepada Allah, sehingga yang ada hanyalah rasa takut kepada Allah. Barulah yang kelima, disitulah disebut mukasyafah. Mana mukasyafah? Mukasyafah ini adalah tingkatan derajatnya orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah. Maka bagaimana jalan kita untuk bisa sampai kepada maqam musyahadah dan mukasafah ini? Maka yang pertama jalannya adalah mu'atabah. Taubat dulu kepada Allah. Taubatkan diri kita, bersihkan dulu diri kita, sucikan dulu diri kita. Barulah kita berusaha mendekati hakikat suci yang maha menerima suci, yang memiliki sifat suci dan yang memberikan kesucian itu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita bertaubat? Fi kulli waktin, setiap waktu. Pagi kita taubat, siang kita taubat, sore kita taubat, malam pun kita taubat. Nah, sekarang kira-kira sami jamaah, hari ini ada ndak kita yang tidak melakukan dosa? Hari ini? Tidak berani kita jamin. Kadang betul kita tidak berbuat dosa secara sengaja, tapi kita buka ini HP, kita buka YouTube, buka apa, tapi ternyata pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan hukum syariat semuanya sudah kita pandang di HP ini. Yang membuka auratnya, yang membuka ini, bahkan ukuran bungkus sekalipun juga sudah ada kita lihat. Ternyata dari pandangan kita tidak bisa menjamin diri kita bersih dari dosa. Kenapa Allah perintahkan kita bertaubat setiap waktu? Fa innallaha ta'ala qad naddabaka ilaiha. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Allah sangat menganjurkan untuk kita kembali kepadanya. Tiap hari mesti ada jalan kita pulang kepada Allah. Karena sebelum kita pulang yang hakiki, maka siapkan jalan untuk kita pulang menuju Allah. Wah, siap kira-kira? Ibu, sudah siap pulang ke Allah? Bapak mana aja belum, mana selapuk nah. Hari ini sudah sedekah? Belum. Jadi jalan pulang menuju Allah mesti disiapkan. Maka inilah taubat kepada Allah. Sebelum kita pulang yang hakiki, maka mesti siapkan. Apa kita siapkan? Pertama, alamat pulang. Kedua, jalan ke lewat mana kita akan pulang. Ketiga, kendaraan apa yang kita pakai pulang. Yang kelima, bekal apa kita bawa pulang.
Wah siap sempat niki. Deman. Nah, pertama, kemana alamat pulang? Kita pulang kemana? Kuburan bukan tempat tinggal, tapi kita akan pulang menuju Allah. Bagaimanapun kita membuat bingkisan, kita membuat surat, kita buat hadiah, tapi alamat kepada yang menerima hadiah kita tidak tahu, maka jangan harap dia akan sampai. Begitupun ibadah kita, begitupun zikir dan doa kita. Kita ibadah menyembah tapi tidak tahu siapa yang kita sembah, jangan harap ibadah itu bisa sampai sembahan kita kepadanya, karena alamat kita belum tahu. Nah, kita nanti pulangnya ke Allah, bukan ke kubur. Ke kubur itu tempat persinggahan. Tapi meskipun tempat persinggahan, kubur itu adalah gambaran daripada keberhasilan dan tidaknya kita setelah melewati kubur. Makanya dari Tanbihul Ghafilin yang lalu pernah kita bahas, bahwa al-qabru awwalu manzilim mim manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat tinggal pertama sebelum akhirat. Berarti kubur itu hanya persinggahan. Tapi hakikat alamat pulang itu hanya kepada Allah. Yang kedua, jalan lewat mana kita akan pulang. Ibu-ibu, ada yang datang dari Banjar, ada yang datang dari Tangsi, ada yang datang dari Gatep, yang datang hadir malam hari ini. Maka mesti kita persiapkan, lewat jalan mana nanti kita akan pulang setelah selesai kajian malam hari ini. Mesti arak persiapan tuh. Sekarang jalan pulang kepada Allah, mana jalannya? 4 yang disiapkan kita oleh Allah: iman, Islam, tauhid, makrifat. Iman, Islam, tauhid, makrifat. Mana iman? Keyakinan tentang ketuhanan. Mana iman? Kepercayaan tentang diri kita sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Mana Islam? Pekerjaan simbol daripada iman. Jadi antara iman dan Islam ibarat 2 keping mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Seseorang yang beriman tanpa Islam, imannya tidak diterima. Seseorang yang berislam tanpa iman, imannya pun juga tertolak. Karena iman dan Islam ini tidak bisa dipisahkan. Iman dan Islam bisa kuat dengan apa? Tauhid, kepercayaan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Dan yang terakhir, jalan kita untuk pulang adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Yang ketiga, sebelum kita pulang, kendaraan pulang harus siap. Mana kendaraan pulang? Kendaraan kita tercepat adalah sholat. Makanya Nabi katakan, mi'rajul mu'minin as-sholah. Mi'rajnya orang-orang yang beriman itu adalah sholat. Makanya dalam sholat itu mesti ada penggabungannya, awalan, akhiran, zahiran, batinan. Awalnya ada di situ, akhirnya ada di situ, zahirnya ada di situ, batinnya pun juga ada di situ.
Makanya solat itu tidak cukup dengan anggota badan doang yang solat, hati juga harus hadir ikut solat. Hati kita harus memahami apa bacaan yang kita baca di waktu solat, maka barulah solat itu mampu menjadi kendaraan kita untuk pulang menuju Allah. Dan yang terakhir, sebelum kita pulang mesti siap bekal. Apa bekalnya? Amal soleh. Kita ngaji malam ini, bekal kita untuk pulang. Kita ijtima silaturrahim, bermuajahah, iktikaf, berjamaah. Ini jalan kita untuk pulang kepada Allah. Allah yang perintahkan kita, qad naddabaka ilaiha, untuk kalian kembali kepadanya, kembali kepada Allah. Artinya jangan sombong. Dengan popularitas enggak boleh sombong, dengan gelar enggak boleh sombong, dengan harta enggak boleh sombong, karena hakikatnya semuanya itu titipan Allah. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'a wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Maka ayyuhas salik, wahai orang-orang yang salik, orang-orang yang hari ini malam ini belajar mendekatkan diri kepada Allah. Kita semua sedang belajar mencari ridha Allah. Kita semua sedang belajar untuk mendekati Allah. Kita semua sedang belajar untuk menggapai mahabbah, kecintaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah perintahkan kita bertaubat selalu, setiap waktu, setiap saat? Bahkan dipanggil kita ayyuhas salik, ayyuhal murid, orang-orang yang ingin tujuan hatinya hanya Allah saja. Maka cara menggapai keridhaan Allah itu, kenapa mesti taubat? Karena dengan taubat inilah kesucian itu baru bisa kita dapatkan. Dan karena tidak ada kita yang tidak pernah berbuat dosa. Kullu bani Adam khatta'un. Karena setiap anak Adam itu semuanya pernah berbuat dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat dosa adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah. Makanya sami jamaah rahimakumullah, Imam Haris Al-Muhasibi. Siapa Imam Haris Al-Muhasibi? Guru dari pengarang kitab ini, guru daripada Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah, bernama Al-Imam Haris Al-Muhasibi. Beliau katakan apa? Ada 3 tipe manusia dalam hidup ini. Kita ini ada 3 model manusia itu secara umum. Yang pertama, kata beliau, ada seseorang yang rajin beribadah, rajin beramal soleh, rajin berbuat baik, dan dalam hatinya selalu berharap terhadap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tiap waktu, tiap saat dia tidak pernah melepaskan dirinya dari ketaatan kepada Allah. Ini tipe pertama.
Inilah orang-orang yang dekat dengan Allah. Dia tidak pernah puas dengan kebaikan. Dia enggak pernah puas dengan ilmunya. Dia enggak pernah puas dengan ibadahnya. Dan dia tidak pernah ngerasa dengan kebaikannya. Ini tipe pertama. Ada yang kedua, tipe manusia itu ada orang yang banyak berbuat dosa, dia banyak melakukan kekhilapan, dan dia sadar akan dosa dan kekhilapannya, serta mereka mau bertaubat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Ini yang kedua. Ada pula tipe manusia yang ketiga. Mana tipe manusia ketiga niki? Seseorang yang bergelimangan dengan dosa, bergelimangan dengan maksiat, tidak pernah mau ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun mereka tahu ada ampunan Allah, dia berharap tentang ampunan Allah, namun masih enggan dan berat untuk bertaubat kepada Allah. Ini tipe ketiga, ini tipe orang yang tertipu, kata Imam Haris. Kira-kira di mana posisi kita ini Bapak Ibu nih? Pertama, kedua, atau ketiga? Hah? Ya mudah-mudahan lamun bau pertama aja luar biasa. Lagu tiang je badik-badik kedua, badik tahu ke tiang nih. Nggih. Allah, yang banyak dosa, yang banyak salah, banyak khilaf, namun masih kita berharap ada ampunan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman wafiqni amalan maqbula wa yahabli rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Wallahu ta'ala a'lam. Azan. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana Rabbana
lanakunanna minal amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kata Imam Haris Al-Muhasibi, 3 tipe manusia dalam hidup ini. Yang pertama, ada tipenya orang-orang yang ibadahnya rajin, berbuat baik rajin, dan hanya harapannya yakni agar Allah ridho kepadanya. Nah, ini makomnya para kekasih Allah. Tidak menutup kemungkinan kita juga bisa sampai pada makom yang pertama ini. Amin. Tapi pintu yang dibukakan kita oleh Allah untuk bisa sampai kepada makom pertama itu adalah taubat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya Nabi katakan dalam sabdanya, at-taib habibullah. Orang-orang yang bertaubat itulah kekasih Allah. Mereka yang mau menyadari kekhilafannya, dosa-dosanya, berharap ampunan Allah. Nah, coba kita lihat jamaah rahimakumullah. Nah, makom yang kedua, makomnya orang-orang yang berdosa, banyak khilaf, banyak salah, dia bertobat mohon ampun kepada Allah, dan dia yakin dengan ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosanya. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini kita banyak ujiannya. Tidak lantas apabila seseorang itu sudah bertaubat, ketika dia sudah terbiasa melakukan dosa besar, taruhlah misalkan apa, minum minuman keras, dia terbiasa minum minuman keras, tapi Allah sudah buka hatinya untuk bertaubat, dia taubat, sadar kepada Allah. Ketahuilah, dengan taubatnya, rasa sadarnya kepada Allah, dalam ilmu tasawuf, Allah masih akan tetap menguji orang ini. Apa ujiannya? Istiqomah. Di sini berat nih. Ketika bertemu dengan kawan-kawan lama, nah di situ mulai diejek sama kawan-kawan lama. Terus yang kedua, udah mulai di situ mungkin dia dimusuhi. Ujian dari Allah. Makanya orang-orang yang baik tidak lepas dari ujian kepada Allah. Kenapa? Karena itu pintu untuk Allah menaikkan derajat mereka di sisinya. Tapi kalau tingkatan yang pertama tadi, orang yang selalu fokus ibadahnya, fokus berbuat baiknya, fokus amal solehnya, mengharapkan ridho Allah, apakah mereka tidak diuji? Diuji juga oleh Allah. Lihat para Rasul. Nah, mereka tidak pernah menyakiti orang, tapi mereka yang selalu tersakiti. Namun ujian bagi para nabi, para rasul, ujian bagi orang-orang soleh tingkatan pertama ini adalah jalan dari Allah untuk menaikkan makom mereka menjadi muqarrabin, menjadi hamba yang tidak ada jarak antara dia dengan Allah. Makanya dari semua hal kita diuji. Orang alim ujiannya adalah kealimannya. Tuan guru diuji dengan gelar tuan gurunya. Lamun tebangga tersebut kena tuan guru, gagal di mata Allah. Itu sebutan manusia. Ini arak dengan papah tendik sebut gelar nendah aja bacu. Pucung lah kelelah tersekolah dan sebut gelar. Kelelah berbiaya, ini nendah kan? Jadi sesungguhnya itu hanya sebutan di manusia saja, bukan sebutan di sisi Allah. Tapi banyak kita yang gagal gara-gara itu. Oke? Dipanggil kepada beliau kami haturkan, dia ulah sebut gelar, andara angen ceramah. Ujian dari Allah nih. Ikhlas apa tidak? Yang kita tuju sebutan makhluk atau pujian Allah? Pujian Allah. Jangan terlalu bangga kalau manusia yang memuji kita.
Hati-hati, karena pujian dari makhluk adalah awal dari kejatuhan kita. Pertama disanjung, kedua disanjung, ketiga disanjung. Nanti ketika sanjungan tidak sesuai dengan keinginan mereka, hancur sudah kita. Betul? Itu kalau makhluk. Tapi kalau ujian dari Allah Subhanahu, kalau pujian dari Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat daripada kebahagiaan yang sesungguhnya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari azab neraka dan Allah tentukan dia menjadi ahli surga, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Iya aran bahagia, tentu-tentu bahagia. Karena orang kalau sudah di dalam surga, sudah tidak ada susah. Tapi mereka yang menjadi kekasih Allah ini, surga bukan tujuannya. Tapi apa yang dia tuju? Keredoan Tuhannya, keredoan Allah. Makanya jamaah rahimakumullah, kalau kita berada pada makom yang kedua, kepada makom kita yang banyak dosa kemudian bertaubat, masih Allah akan uji kita. Apa ujiannya? Keistiqomahan kita dalam bertaubat. Kadang ketika kita sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi, di situ akan banyak kesempatan untuk kita berbuat seperti itu lagi. Ujiannya, mampu enggak kita menahan diri apa tidak? Berat taubat itu. Ya Allah. Adapun yang ketiga, orang-orang yang bergelimang hidupnya dengan dosa, bergelimang hidupnya dengan bahagia, bergelimang hidupnya dengan kekayaan. Dia tahu ada ampunan Allah, namun mereka tak mau mendekat akan ampunan Allah itu. Ini orang-orang yang tertipu. Inilah hakikat namanya istidraj. Istidraj. Dikasih kemewahan, kebahagiaan oleh Allah di dunia, tapi itu jalan Allah untuk menghancurkan dia. Berapa banyak jamaah orang yang sudah terangkat kan, naik kepada puncak popularitas, lupa sama Allah. Entah juga enggak ada orang yang tahu, tapi Allah yang tahu. Dibuka oleh Allah yang semula jadi pejabat hebat, dibuka oleh Allah, jas yang berdasi diganti oleh Allah dengan rompi oren bertulis tahanan KPK. Ya Allah, istidraj, hati-hati. Ini yang ketiga ini. Makanya Imam Haris katakan, inilah orang-orang yang tertipu dengan sebab keberlimangan dengan harta benda, terlalu bahagia, akhirnya lupa sama Allah. Nauzubillah. Makanya fa in aradta taubah, apabila engkau menginginkan taubat kepada Allah, payam bagi laka, hendaklah engkau alla takhlu minat tafakkuri, untuk engkau berpikir, bertafakkur tentang apa yang sudah engkau perbuat dalam hidupmu. Tuli umruka, berpikirlah tuli umrika, sepanjang umurmu apa yang sudah kamu perbuat, kata beliau. Hari ini lebih banyak mana kebaikan kita ketimbang dosa-dosa yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu? Lebih banyak mana? Tafakur kepada Allah. Tafakurkan dosa-dosamu, tafakurkan kebaikanmu, kemudian bandingkan antara kebaikan dengan dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Kalau dosa-dosamu lebih banyak daripada kebaikanmu, jangan berharap kepada Allah sesuatu yang lebih, namun berharaplah ampunan Allah terlebih dahulu.
karena tidak mungkin seseorang akan mulia di sisi Allah kalau tidak dengan Allah mengampuni dosanya. Makanya Nabi Adam berdoa dengan doa kita tadi kan, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanaku. Karena kalau tidak dengan ampunanmu ya Allah dan tidak dengan rahmatmu ya Allah, maka aku termasuk orang-orang yang rugi selama-lamanya. Oh, berarti yang kita harapkan itu dua, ampunan dan kasih sayang Allah. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan zunubi fa innaka ghafiruz azimi. Ya Allah, ya Allah, anugerahkan kepada kami taubat itu ya Allah. Jadi taubat itu anugerah Allah. Makanya tidak semua orang yang ingin taubat, karena itu anugerah hakiki dari Allah Subhanahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaum sab'ina marratan. Sesungguhnya aku, kata Nabi, la yughanu ala qalbi, tertutup hatiku dengan aku mengakui tentang diriku sendiri. Nabi Muhammad bersih dari dosa, Nabi Muhammad dijamin masuk surga, tapi beliau tidak berani mengakui dirinya sendiri dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Mu'ite, semua orang kita salahkan, semua orang kita caci maki, semua orang kita cap masuk neraka, padahal kita belum tentu ahli surga. Surga neraka itu rahasia Allah. Jadi bukan hak kita yang memponis orang, wah ini min ahli nar, na'udzubillah. Jangan kita yang memponis orang, karena kita yang memponis belum tentu juga kita selamat dari kita yang memponis orang tersebut. Karena hakikatnya terminal akhir surga neraka itu rahasia Allah. Kata Nabi, aku sesungguhnya menutup diriku atas keakuanku. Aku tidak berani mengakui tentang keakuanku, kata Nabi, la yughanu ala qalbi. Meskipun terlintas sedikit di dalam hatiku, aku tidak berani, kata beliau. Wa inni la astaghfirullah, dan aku mohon ampun, sesungguhnya aku mohon ampun kepada Allah fil yaumi sab'ina marratan, setiap hari paling kurang 70 kali mohon ampun kepada Allah. Ini Rasulullah. Ibu, kita berapa kali mohon ampun sehari? Harap 3 kali kegaya tentu. Ya Allah, padahal belum tentu ahli surga. Rasulullah dalam satu hari tidak kurang mohon ampunnya 70 kali, bahkan riwayat yang lain mengatakan 100 kali. Oh, patafakkaru fima sona'ta fi naharika, dan engkau harus pikirkan apa perlakuanmu di siang hari yang kamu telah lakukan. Apa pegawaian tejeloniki? Fa in wajadat ta'atan fashkurullah 'alaiha. Apabila di saat engkau tafakkur kepada Allah dan ternyata ketaatanmu lebih banyak hari itu, maka jangan lupa bersyukurlah kepada Allah Subhanahu. Jangan lupa bersyukur, jangan sombong, jangan angkuh. Enggak boleh kita angkuh.
Bahkan meskipun ahli ibadah, Allah benci kesombongan itu. Ada suatu kisah pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, ya. Pada zaman Nabi Nuh, semua umat sudah naik ke kapalnya Nuh saat terjadi tsunami. Ada satu orang soleh ahli ibadah. Dia katakan apa? Dia terjebak dengan ibadahnya, dia terjebak dengan amal solehnya. Akhirnya ada keangkuhan dari hatinya kepada Allah. Apa kata temannya? Wahai saudaraku, ayo kita naik ke kapalnya Nuh alaihi salam. Sebentar lagi banjir akan datang. Apa jawab min ahlil ibadah niki? Aku yakin sama Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup hanya Allah yang menjadi penolong bagi saya. Tidak lama orang sudah hampir naik semua ke kapalnya Nuh. Banjir sudah mulai datang. Datang lagi orang yang kedua, mengajak daripada ahli ibadah ini. Wahai saudaraku, wahai syekh, ayo kita naik ke kapalnya Nuh alaihi salam, kekasih Allah, untuk kita diselamatkan oleh Allah. Apa jawab ahli ibadah ini? Saya yakin kepada Allah. Allah tidak mungkin memudaratkan hambanya. Innallah la yukhliful mi'ad. Janji Allah itu pasti benar. Sudah dua. Datang orang terakhir yang ketiga, tangan kanannya Nabi Nuh alaihi salam, sampai dia katakan apa? Wahai saudaraku, ini perintah dari Nabi Allah Nuh alaihi salam untuk kita naik ke kapalnya karena banjir sebentar lagi datang untuk kita selamat. Dia katakan apa? Aku berserah diri kepada Allah. Akhirnya datanglah banjir, tsunami, matilah ahli ibadah ini. Mati dia. Dan ketika dia sudah meninggal dunia, hanyut dengan terjadinya tsunami, akhirnya berhadapan dengan Allah. Dalam kematiannya dia berkata, ya Rabb, mana pertolongan yang engkau janjikan kepada orang-orang yang soleh? Mana pertolongan yang sudah engkau janjikan ya Allah? Apa kata Allah? Engkau terlalu sombong, kata Allah. Anta minal mutakabbir. Engkau termasuk orang yang sombong dengan ibadahmu. Engkau termasuk orang yang sombong dengan ilmumu. Sudah 3 utusan yang aku berikan kepadamu untuk memberikan pertolongan kepadamu. Mana utusan itu ya Rabb? Mana pertolongan itu ya Allah? Kata ahli ibadah ini. Apa kata Allah? Tidakkah 3 orang saudaramu, tetanggamu, 3 orang ahli ibadah yang mengajak kepadamu untuk naik ke kapalnya Nuh alaihi salam, namun engkau menolak? Itulah pertolongan yang aku berikan kepadamu, kata Allah. Jadi min ahlil ibadah ini rugi. Gara-gara apa? Terjebak dengan ibadahnya. Semantak-mantak melen dengan niki agar Allah langsung yang berikan kepadanya. Jadi pertolongan Allah, Bapak Ibu, bisa jadi melalui perantaraan orang lain, bisa jadi melalui bantuan orang, bisa jadi langsung pula dari Allah Subhanahu. Nah, artinya jangan sombong meskipun kita yakin dengan Allah, tapi dengan keakuan itu hilangin. Hilang keakuan kita. Wa in fashkurullah alaiha. Bersyukurlah kepada Allah apabila engkau menemukan ketaatanmu lebih banyak daripada dosamu hari itu. Kira-kira itu jelo niki nih Bapak Ibu, lebih banyak mana ketaatan atau dosa? Nah, kalau engkau menemukan lebih banyak ketaatanmu, jangan lupa bersyukur, kata Imam Ahmad. Wa in wajadat maksiatan, namun ketika engkau telah tafakur menghitung amalmu, menghitung dosamu, dan ternyata lebih banyak maksiatmu, fawabbih nafsaka ala dzalika,
maka hendaklah engkau sadar tentang dirimu, engkau harus menyesali semua itu. Wastaghfirillah wa tub ilaih, banyaklah beristighfar, luwean dan istighfar, dan segeralah taubat kepada Allah, karena kita tidak tahu besok kita masih hidup apa tidak. Ya Allah, karena kita tidak tahu besok hari Selasa kita masih hidup apa tidak. Mudah-mudahan kita panjang umur nggih. Ya Allah, makanya jamaah ketika ada kesempatan kita berbuat baik, berbuat baiklah. Karena bisa jadi dengan kita berbuat baik, sekecil apapun perbuatan baik itu, bisa jadi dengan kebaikan itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Yang terakhir, ada suatu kisah Rasulullah SAW diberitakan oleh malaikat Jibril alaihissalam bahwa ada seorang wanita pezina, pelacur kalau bahasa kita, datang kepada Nabi SAW. Dia ingin berserah diri kepada Allah. Ketika perempuan ini datang, tiba-tiba langsung muncul malaikat Jibril di samping Rasulullah. Set. Kaget Rasulullah. Wah, Jibril. Muhammad, kata Jibril, tidakkah engkau tahu wanita yang ingin datang kepadamu itu qadistaujabun nar, ini wanita yang sudah positif masuk neraka. Karena terlalu banyak dia berhubungan badan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, terlalu banyak dia berzina, dia ahli neraka. Oh, kata Nabi, kasihan. Ternyata saat perempuan ini hadir di hadapan baginda Nabi, tiba-tiba Jibril datang lagi. Ya Rasulullah, kata Jibril, mohon maaf, salam dari Allah, wanita itu sekarang positif menjadi ahli surga. Lah, kaget Rasulullah nih. Ahli surga? Iya. Kenapa kata Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam? Karena dalam perjalanan wanita itu ingin datang berjumpa denganmu, dia sedang memakan kurma, dan kebetulan di tengah perjalanan dia berjumpa dengan seorang anak kecil yang digendong oleh ibunya, dan dia kelaparan selama berhari-hari belum pernah makan. Dan anak kecil itu menangis melihat wanita itu memakan dari kurmanya. Dan wanita itu berkata, ya Allah, sebegini lemahnya anak kecil ini, ya Allah, ridhoi ya Allah dari kurma ini menjadi amal soleh bagi saya. Hanya dengan sepotong kurma, sepotong Pak, bukan sebiji, sepotong kurma. Jadi sepotongnya sudah dimakan. Jadi sisa yang sepotong itu diberikan oleh wanita ini kepada anak kecil yang sedang kelaparan tersebut. Dan anak itu berdoa, mudah-mudahan Allah menjadikan engkau menjadi kekasihnya. Dengan sebab doa anak kecil itu, wanita tersebut Allah terima taubatnya dan menjadi ahli surga. Allahu Akbar. Kita bolak-balik umroh lalang semendak, bolak-balik ke Mekah haji tiap tahun. Selama masih ada anak yatim di samping rumah kelaparan, mohon maaf, Anda gagal. Kita gagal di mata Allah. Ya Allah, makanya Tajul Arus ini kita banyak berpikir, Bapak. Kita banyak merenung tentang diri kita. Kan banyak kita begitu, ya memang kita rindu dengan Rasulullah, kita datang ke Baitullah.
Namun ketika tetangga kita masih kelaparan, lebih baik membantu mereka daripada berangkat tiap waktu, tiap saat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah menyelamatkan nyawa mereka. Lebih besar pahalanya daripada bapak ibu sujud di depan Ka'bah. Ayo, ada kesempatan kita, masih banyak orang yang tidak mampu. Jadi jangan terlalu berhitung bapak ibu, karena kita tidak tahu seperti tadi, mungkin pada amal mana yang Allah nilai amal kita paling ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la majlisa ma'allah anfa' muzhiran lil 'ubud laka min majlisin tubihu fi nafsika. Karena tidak ada suatu majlis yang engkau bersama Allah Subhanahu wa ta'ala lebih bermanfaat mim majlisin tubihu fihi nafsak, yaitu suatu majlis yang mengajarkan kepadamu tentang cara mensucikan hatimu. Jadi kalau kita belajar halal haram, halal haram, halal haram, perlu juga. Tapi kalau terlalu fokus ke situ, kering hati kita bapak ibu, kering. Artinya terlalu fokus kita belajar tentang hukum, kita tidak pernah menata hati kita dengan kebaikan dan amal soleh, menata hati kita dari penyakit hati, kering amal kita, tidak ada lebihnya. Makalah itulah perlunya kitab Tajul Arus ini mengajarkan kepada kita tahzibin nufus, untuk mengajar kita mendidik nafsu kita, mendidik jiwa kita, bagaimana jiwa ini menjadi jiwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena majelis yang terbaik, kata beliau, adalah majelis yang di situ mengajarkan bagaimana cara kita membersihkan hati kita, majelis yang dimana mengajarkan bagaimana kita mensucikan diri kita, mensucikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan iman dan Islam, Allah sucikan jiwa kita dengan nurnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing kita menjadi masuk dalam golongan kekasih-kekasihnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti mohon bagi pelungguh yang punya rezeki lebih, tunas dibeli kitabnya nggih, biar enak kita ngaji nggih. Jadi pelungguh tidak sekedar mendengarkan, biar kita juga dapat barokahnya. Jadi murah kitab niki. Coba nanti pelungguh cari nggih. Nanti kita sama-sama belajar. Jadi tiang baca sambil pelungguh juga sambil ikut menyimak. Jadi karena keberkahan kita mengaji sambil membuka kitab, ketenangan hati itu beda dengan sekedar kita mendengar. Okay? Jadi banyak yang jual kitab niki Tajul Arus. Nanti komunikasi sama panitia atau pelungguh yang mau beli langsung juga silahkan. Okay? Mudah-mudahan untuk kita bisa mendapatkan manfaat yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir wa ilaikan nusyur. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.